Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Wisnibowo di SMK Muhammadiyah Salatiga, diberi amanah menjadi Ketua Jurusan Teknik Pemesinan untuk periode tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Kepada seluruh siswa kelas 10, sebagaimana kita ketahui bahwa teknik pemesinan ini adalah salah satu dari kompetensi yang ada di SMK Muhammadiyah Salatiga, yang mana nanti akan saya jelaskan beberapa kompetensi atau skill yang bisa kita pelajari bersama-sama di jurusan teknik pemesinan, dan nanti untuk presentasinya akan saya sampaikan melalui bentuk PowerPoint. Mungkin bisa kita lakukan atau bisa kita jelaskan mulai dari sekarang. Ya, yang pertama saya ucapkan selamat datang dulu di Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah Salatiga, yang mana di background di PowerPoint ini saya mengambil mesin CNC bubut. Ya, ini adalah salah satu contoh mesin CNC bubut yang standar industri. Jadi kalau misalnya nanti dari anak-anak kelas 10 sudah sampai di kelas 12 akan menjadi suatu teknisi atau operator di mesin CNC bubut. Nah, ini adalah salah satu mesin yang ada atau yang merupakan mesin CNC untuk bubut. Mungkin untuk bisa dilanjutkan di slide selanjutnya. Ya, yang perlu saya jelaskan di sini adalah yang pertama, definisi teknik pemesinan itu banyak yang belum mengetahui atau timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan teknik pemesinan. Yaitu adalah secara umum teknik pemesinan adalah ilmu yang mempelajari tentang gambar teknik mesin, alat ukur mekanik, mesin gerinda, pengelasan, pengolahan bahan, menggambar dengan perangkat lunak, kemudian mempelajari mesin bubut konvensional dan CNC, mempelajari mesin freeze konvensional dan CNC. Mungkin bisa untuk slide selanjutnya bisa kita jelaskan lebih detail. Ruang lingkup yang bisa dipelajari, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama adalah rancang bangun suatu produk atau komponen dengan menggunakan software gambar teknik. Yang contohnya adalah AutoCAD, SolidWorks, Inventor, CAD-CAM, MasterCam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, perhitungan konstruksi material bahan yang digunakan untuk proses produksi. Kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah memahami dan melakukan pengerjaan metalurgi dengan cara mengoperasikan mesin konvensional, baik itu bubut, freeze, kemudian pengelasan meliputi las asetilin, SMAW, dan lain-lain, serta mengoperasikan mesin secara otomatis. Ya, ini dari CNC bubut dan CNC milling, itu CNC milling sebenarnya. Kemudian yang nomor 4, melakukan wirausaha yang sesuai dengan disiplin ilmu teknik pemesinan, contohnya pengelasan, kemudian carving, atau mengukir dengan menggunakan mesin router dan sebagainya. Untuk selanjutnya detailnya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh untuk proses pemesinan yang diawali dengan desain gambar teknik manufaktur. Karena untuk di teknik pemesinan, apapun pekerjaan yang kita lakukan itu harus diawali dengan menggambar atau mendesain gambar suatu komponen atau spare part. Desain gambar kerja bisa ditunjukkan oleh gambar yang sudah ada di slide, yaitu sangat penting dalam proses pemesinan. Ya. Kemudian untuk proses pemesinan konvensional, yang pertama adalah proses membubut. Gambar di slide adalah contoh operator yang sedang melakukan pekerjaan di mesin bubut. Yaitu mesin membubut itu adalah suatu proses pembuatan komponen yang bentuknya itu harus silindris dengan metode benda kerjanya berputar pada spindle utama dan alat potongnya itu bergerak melintang, memanjang, dan tirus atau bergerak miring. Mungkin untuk yang selanjutnya, proses freeze atau yang kedua, proses freeze untuk mesin konvensional itu adalah proses penyayatan benda kerja logam dengan menggunakan alat potong yang berputar, dan ini contohnya produk yang bisa kita hasilkan dengan menggunakan mesin freeze. Yang pertama roda gigi, kemudian rack gear atau gigi rack, kemudian berbagai macam baut atau kepala baut atau mur. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk CNC milling. CNC milling itu berguna untuk memproduksi komponen-komponen yang
berbahan metalurgi atau berbahan logam. Yang ini adalah mesin milling CNC itu dengan menggunakan pemrograman, baik itu dengan menggunakan program numerik, FANUC, GSK dan lain-lain, dan diawali biasanya dengan penggunaan Mastercam untuk mempermudah proses pengerjaannya. Mungkin untuk selanjutnya. Nah, ini adalah satu contoh mesin bubut CNC. Ya, mesin bubut CNC sama dengan mesin milling CNC dengan menggunakan program FANUC numerik, hanya perbedaannya kalau di mesin bubut ini bentuk benda kerjanya adalah silindris atau bentuk poros. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh proses untuk pengelasan. Di sini di teknik pemesinan itu biasa menggunakan las asetilin, SMAW, GTAW dan lain-lain. Tetapi yang perlu diingat di pengelasan adalah K3-nya itu harus benar-benar sesuai dengan standar kerjanya. Artinya mulai dari atas, dari kepala sampai dengan kaki itu tertutup atau terlindungi dengan baik. Supaya karena kita berhubungan dengan panas, dengan api, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, demikian mungkin sekilas tentang apa yang harus kita pelajari di teknik pemesinan. Mudah-mudahan sebagai langkah awal ini seluruh siswa kelas 10 bisa memahami tentang jurusannya atau kompetensi keahlian yang nanti bisa dipelajari di jurusan teknik pemesinan SMK Muhammadiyah Salatiga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.